Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa Anda dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, cara Tuhan membalikkan keadaan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membalikkan keadaan kami, sehingga hidup kami jauh lebih baik. Dan hari ini, kalau kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cara Tuhan membalikkan keadaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah yang sukar bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak, saudara. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita yang sukar, yang pelik, yang mungkin menyedihkan menurut manusia. Dengan mudah Tuhan gampang membalikkan keadaan kita. Dan saya berdoa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membalikkan keadaan kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 7, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, jelas sekali pesan daripada firman ini. Kita yang mana kita menyebut nama Tuhan, yang mana kita berseru kepada Tuhan, apabila saudara dan saya, kita merendahkan diri, apabila saudara dan saya berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, firman Tuhan berkata, maka Tuhan dari sorga akan mendengar, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali, kerap kali, kesulitan dan penderitaan yang kita alami membuat kita memberontak, menyimpang dari ketetapan Tuhan. Berapa kali saya dapatin orang-orang yang kemudian murtad, kemudian menjauh dan menyalahkan Tuhan karena mereka mengalami satu kesulitan, bahkan satu penderitaan. Dan saudara, kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang memang aman-aman saja, saudara, gampang untuk kita berkata Tuhan baik, gampang saudara. Tapi bagaimana kalau kita ada dalam masa yang sukar? Bagaimana kalau kita ada dalam satu penderitaan? Apakah kita masih berkata Tuhan itu baik? Apakah kita masih berkata demikian? Nah, saudara, gampang untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Nah, kalau kita baca kitab Ayub 42 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
membalikkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Ayub ini saudara, boleh dikata secara manusia, hidupnya bukan cuma menderita saudara. Hidup Ayub ini malang sekali saudara. Tetapi Tuhan kemudian membalikkan keadaannya 2 kali lebih dahsyat, lebih baik dari semula. Saudara tahu sendiri kisahnya. Dia adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Kaya raya saudara, terpandang dan terhormat. Alkitab mencatat anak-anaknya ganteng dan cantik saudara. Jadi dia kaya raya, punya keturunan, terpandang, dan apalagi saudara, secara manusia dia hampir punya semuanya saudara. Tapi satu kali Tuhan mengizinkan untuk kemudian Ayub mengalami satu masalah. Bukan masalah kecil menurut saya, ini masalah yang serius. Apa yang terjadi saudara? Dalam waktu sekejap, maka harta bendanya habis saudara. Dalam waktu sekejap itu anak-anaknya dia, keturunannya, semuanya mengalami kematian. Saudara, kita saja saudara seringkali baru kehilangan uang berapa, kita udah kepikiran luar biasa. Kita udah cemas, kita udah takut. Ayub saudara, dari yang begitu kaya, langsung nol saudara. Kalau nggak kuat mentalnya, bisa gila dia saudara. Ditambah lagi anak-anak yang dia kasihi, semuanya mengalami kematian. Coba saudara bayangkan, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Dan bukan sampai di situ saudara, dia juga terkena penyakit borok yang sangat mengerikan. Saking gatalnya luka-luka borok itu, dia mau garut pakai kaca beling. Saking gatalnya saudara. Penderitaannya bukan cuman dia ngalami penyakit borok, anaknya dipanggil Tuhan, harta bendanya habis. Belum lagi ditambah dengan istrinya yang mengutuki dia dan berkata matilah. Saudara bayangkan, bertubi-tubi hal yang dialami oleh Ayub. Apakah kemudian Ayub mengutuki Allah? Enggak saudara. Dengan mantap Ayub berdiri dan mengoyakkan jubahnya. Dia berkata, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan berpulang kepada Bapa, kepada Allah. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan di tengah semua penderitaan yang dia alami. Saudara, kesetiaan Ayub kepada Tuhan di tengah-tengah semua yang dia alami, itu yang kemudian menyentuh hati Tuhan. Dia merendahkan hatinya, dia berdoa, dia mencari Tuhan. Lalu Tuhan yang dari sorga mendengarkan Ayub. Maka kemudian Tuhan memulihkan, membalikkan keadaannya. Dan dia sekarang 2 kali lebih dahsyat dari semula. Saudara bisa bayangkan, yang tadinya terkaya di timur, sekarang juga menjadi terkaya di barat. Yang anak-anaknya yang tadi ganteng dan cantik, Tuhan tambahkan lagi. Jadi saudara, mudah untuk Tuhan membalikkan keadaan kita. Asalkan kita merendahkan diri kita. Kita berdoa dan mencari wajah Tuhan.
Asalkan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka maka Tuhan yang dari surga akan mendengar doa kita, akan mengampuni dosa kita, dan memulihkan serta membalikkan keadaan kita. Saya percaya saudara, tahun ini adalah tahun yang baik. Saya percaya tahun ini Tuhan akan membalikkan keadaan kita, dan kita akan bersorak-sorai, sebab Tuhan setia, sebab Tuhan mendengarkan seruan kita. Tetap semangat saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan membalikkan, memulihkan keadaan kami. Asalkan kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami, berdoa dan mencari wajah-Mu, serta berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan kami dari sorga, serta memulihkan, membalikkan keadaan kami. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun di mana keadaan kami dipulihkan, dan Tuhan membalikkan keadaan kami. Hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.